Di dunia hiburan, bukan hanya wanita yang tunduk pada aturan tersembunyi, ternyata pria pun bisa mendapat perlakuan yang sama. Sebuah kasus yang secara resmi ditetapkan oleh pihak berwenang di daratan Tiongkok sebagai kecelakaan, ternyata di baliknya penuh dengan tanda tanya. Mengapa seorang pria berusia 37 tahun, tampan, berkarisma, dan karirnya sedang menanjak, tiba-tiba meninggal dunia? Kematian sang aktor ini mungkin saja melibatkan kelompok kekuasaan paling gelap dalam dunia hiburan. Sekarang, saya akan membawakan sebuah peristiwa yang belakangan ini baru saja mengejutkan seluruh dunia hiburan di daratan Tiongkok. Peristiwa itu adalah kematian misterius seorang artis pria bernama Yu Menglong. Kepergiannya yang penuh teka-teki dan kegelapan ternyata menyimpan kemungkinan keterkaitan dengan sebuah kelompok misterius. Jadi, apakah kasus ini hanya sebuah kecelakaan atau ada kebenaran yang jauh lebih kelam yang tersembunyi di baliknya? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Yu Menglong yang lahir pada 15 Juni 1988 di Urumqi, Xinjiang, sebuah tempat yang indah. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat seni yang luar biasa dengan mempelajari piano dan cello sekaligus menumbuhkan minat besar pada seni pertunjukan. Dalam masa pertumbuhannya, keluarga sangat mendukung mimpinya di bidang seni. Keputusan keluarganya lah yang kemudian meletakkan dasar bagi Yu Menglong untuk masuk ke dunia hiburan. Ketika beranjak dewasa, ia dengan tegas memutuskan untuk mengejar mimpinya. Ia meninggalkan kampung halaman menuju Beijing, masuk ke Beijing Performing Arts Academy, dan secara resmi memulai jalan karirnya di dunia hiburan. Keputusan ini secara nyata mengubah jalan hidupnya sekaligus membawanya masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kemegahan sekaligus kegelapan. Karir aktingnya dimulai pada tahun 2007 ketika ia mengikuti acara Woying Wo Show di Dongfang TV dan berhasil masuk 16 besar wilayah Xi'an. Meski ia tidak berhasil sampai akhir, pengalaman itu memberinya bekal panggung yang berharga. Dalam beberapa tahun berikutnya, ia terus mengikuti berbagai ajang pencarian bakat untuk mengasah diri. Hingga pada tahun 2013, ia kembali mengikuti acara Happy Boys di Hunan TV dan berhasil meraih juara wilayah Beijing serta mendapat peringkat ke-10 nasional. Berbekal prestasi itu, ia menandatangani kontrak dengan Tianyu Media dan resmi debut. Namun, Yu Menglong benar-benar melejit pada tahun 2015 ketika ia populer berkat perannya dalam web drama Go Princess Go. Penampilan kostum kunonya yang elegan membuatnya memenangkan banyak penggemar. Peran yang ia mainkan dalam drama itu penuh perasaan dan sedikit melankolis. Gambaran ini sesuai dengan kepribadiannya sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Kemudian pada 2017 dalam drama Eternal Love 10 Miles of Peach Blossoms, ia berperan sebagai Baizhen, kakak dari Yang Mei. Lewat drama ini ia dijuluki sebagai pria paling tampan dari segala penjuru dan mengukuhkan dirinya sebagai dewa pria berkostum kuno. Peran ini bisa dikatakan sebagai puncak karir aktingnya. Hal ini juga membuatnya menjadi salah satu aktor drama kostum paling populer di daratan Tiongkok. Selain berakting, Yu Menglong juga seorang artis serba bisa. Ia merilis beberapa karya musik dan pernah menyutradarai serta memproduksi video musik untuk penyanyi lain. Karya musiknya juga disukai penggemar memperlihatkan bakat seninya yang beragam. Penampilan publik terakhirnya adalah pada gala tahun baru Imlek 2024 di mana ia menyanyikan lagu Thousands of Miles di panggung khusus di Xinjiang. Saat itu senyumnya cerah, penampilannya memukau, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda yang janggal. Karena itu peristiwa yang terjadi kemudian menjadi semakin membingungkan. Sekarang, mari kita cermati garis waktu misterius dari beberapa jam terakhir kehidupan Yu Menglong. Apakah di dalamnya penuh dengan hal-hal yang tidak logis dan membingungkan? Menurut laporan awal pada malam 10 September 2025, Yu Menglong berkumpul untuk makan malam di rumah seorang teman bersama 5-6 orang lainnya. Namun detail ini kemudian dikoreksi oleh adiknya. Ia menegaskan bahwa malam itu sebenarnya hanya ada 3 pria dan 1 wanita ditambah Yu Menglong sehingga totalnya ada 5 orang. Hal yang membingungkan adalah baik manajer maupun asisten Yu Menglong sama sekali tidak mengenal keempat orang tersebut. Padahal sebagai seorang artis terkenal di daratan Tiongkok, cukup aneh bila tim manajemennya sama sekali tidak tahu siapa yang menemani dia malam itu. Yang lebih mencurigakan lagi, keempat orang itu memberi kesaksian yang sangat konsisten. Mereka semua mengatakan bahwa Yu Menglong mabuk berat. Tapi pernyataan itu bertentangan dengan citra publik Yu Menglong yang dikenal memiliki toleransi alkohol cukup baik. Sekitar pukul 2 dini hari, saksi di lokasi mengatakan Yu Menglong menyebut ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah masuk kamar, ia mengunci pintu dari dalam. Detail ini kemudian menjadi salah satu kunci dalam kasus ini.
Karena jika memang pintunya terkunci dari dalam, bagaimana mungkin peristiwa setelahnya bisa terjadi? Lalu sekitar pukul 6 pagi saat acara pertemuan bubar, teman-temannya mengatakan tidak melihat Yu Menglong keluar dari kamar. Namun akhirnya justru ditemukan bahwa jasad Yu Menglong berada di lantai bawah. Jadi dari pukul 2 hingga 6 pagi selama 4 jam itu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kamar? Mengapa tidak seorang pun menyadari ada sesuatu yang janggal? Orang pertama yang menemukan jasad Yu Menglong adalah seorang warga yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di kompleks. Anehnya, salah satu dari 4 orang yang ikut makan malam-malam itu juga berada di lantai bawah pada saat kejadian. Tetapi reaksi pertamanya bukan menelepon ambulans atau polisi, melainkan melepas bajunya dan menutup wajah Yu Menglong. Tindakannya ini sangat tidak wajar, karena biasanya ketika seseorang menemukan orang lain terluka, reaksi pertama adalah memanggil ambulans dan melapor ke polisi, bukan menutup wajah korban. Setelah itu pun hanya ada mobil polisi yang datang, tetapi tidak ada ambulans. Jadi keseluruhan peristiwa ini seakan menunjukkan bahwa sudah ada pihak yang sejak awal menganggap Yu Menglong telah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, keluarga Yu Menglong meminta untuk bertemu dengan 4 orang yang bersamanya malam itu. Namun pihak polisi hanya mengatakan bahwa mereka tahu nama-nama orang itu, tetapi tidak mengingat dengan jelas. Polisi hanya mengungkapkan bahwa ke-4 orang tersebut adalah penyanyi atau aktor dengan sedikit popularitas. Tetapi hingga sekarang tidak ada satupun yang berani mempublikasikan identitas mereka. Lebih mencurigakan lagi, dalam waktu 12 jam setelah laporan, polisi sudah segera menutup kasus dan menyatakan bahwa ini bukan kasus kriminal. Dalam waktu sesingkat itu, polisi langsung menyimpulkan bahwa Yu Menglong meninggal karena kecelakaan yang jelas membuat semua orang meragukan. Karena biasanya untuk kasus kematian seorang publik figur, polisi akan lebih berhati-hati, melakukan penyelidikan menyeluruh, dan mengeluarkan pernyataan resmi. Tetapi kali ini, kasus ditutup dengan sangat cepat. Yang lebih membingungkan lagi, menurut pengakuan adik Yu Menglong, selama tahap investigasi polisi justru sudah membicarakan soal kompensasi perdata kepada keluarga. Mereka bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan sehingga kasusnya akan ditangani dalam jalur kompensasi perdata bukan kriminal. Artinya, sebelum penyelidikan selesai, polisi sudah menetapkan sifat kasus ini. Tindakan ini jelas sangat tidak profesional dan menimbulkan kecurigaan besar bahwa di baliknya ada kekuatan besar yang mengendalikan seluruh kasus ini. Sekarang, mari kita bahas secara khusus mengenai detail kejatuhan Yu Menglong serta berbagai kejanggalan yang ada di dalamnya. Menurut data di lokasi, Yu Menglong jatuh dari sebuah gedung tempat tinggal setinggi 5 lantai. Lokasi jatuhnya ada di bagian belakang gedung yang relatif tersembunyi. Tinggi jatuhnya kira-kira 15 meter. Secara logika, jatuh dari ketinggian itu tidak selalu mematikan, namun Yu Menglong meninggal di tempat. Menurut sumber yang mengetahui, ia jatuh dengan kepala terlebih dahulu menghantam tanah, sehingga menyebabkan luka parah dan langsung meninggal dunia. Tetapi hal ini terasa aneh karena dalam kebanyakan kasus orang jatuh biasanya posisi tubuh saat menyentuh tanah tidak seperti itu. Yang lebih mencurigakan lagi, di jendela unit ditemukan bekas cakar yang jelas menunjukkan bahwa sebelum jatuh, korban mungkin sempat berjuang atau melawan. Selain itu, jaring kawat besi di luar jendela terlihat dipotong secara sengaja dan ukuran lubangnya pas untuk dilalui oleh 1 orang, sehingga tampaknya semua ini sudah ada perencanaan sebelumnya. Mengenai peristiwa kematian misterius Yu Menglong, seorang penulis dari daratan bernama Luban merinci 14 poin keraguan. Berbagai poin ini membuat orang tidak bisa tidak mempertanyakan apa sebenarnya kebenaran di balik kasus ini. Mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, mengapa seorang yang masih muda dan sehat dengan karir berkembang baik tiba-tiba tanpa tanda-tanda apapun memilih untuk terjun ke langit? Padahal meskipun karir Yu Menglong ada pasang surutnya, belakangan ia justru sedang bersiap untuk comeback dan mengembangkan proyek baru, sehingga seharusnya tidak ada motif untuk mengakhiri hidupnya. Poin kedua, mengapa peristiwa itu terjadi di rumah temannya? Karena jika benar ingin bundir, biasanya orang akan memilih tempat yang familiar atau memiliki makna khusus, bukannya rumah teman. Poin ketiga, jika benar ingin bundir, mengapa memilih gedung yang hanya setinggi 5 lantai? Karena jatuh dari ketinggian itu tidak selalu berakibat fatal. Jadi pilihan ini terasa tidak masuk akal untuk seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Poin keempat, dikabarkan kepalanya mendarat terlebih dahulu. Cara jatuh seperti ini sangat jelas menunjukkan adanya kemungkinan dilempar keluar. Detail ini penting karena dalam sudut pandang fisika, cara jatuh sukarela dan tidak sukarela akan memperlihatkan perbedaan yang jelas. Poin kelima, menurut polisi pada hari kejadian, kamera pengawas di lokasi sedang tidak berfungsi sehingga bukti paling krusial justru kebetulan hilang.
Hal ini menimbulkan kecurigaan apakah ada pihak yang sengaja merusak atau mematikan kamera tersebut. Poin ke-6, mengapa sehari sebelum rencana bundir, ia masih menerima kontrak untuk tampil di sebuah acara komersial? Yu Menglong sebenarnya berencana mengikuti kegiatan bisnis di keesokan harinya setelah pesta, bahkan sudah menandatangani kontrak. Seseorang yang berniat bundir biasanya tidak akan terus menjadwalkan rencana di masa depan. Poin ke-7, mengapa sebelumnya sama sekali tidak ada tanda-tanda atau ucapan yang menunjukkan niat bundir? Semua orang yang mengenal Yu Menglong menyatakan bahwa ia adalah pribadi yang optimis dan positif, tidak memiliki gejala depresi maupun kecenderungan untuk bundir. Poin ke-8, mengapa di jendela terdapat bekas cakar yang jelas? Jika memang ia melompat dengan sukarela, seharusnya tidak akan ada bekas cakar. Tanda ini jelas menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia sempat melakukan perlawanan. Poin ke-9, mengapa kawat jaring di jendela ditemukan telah dipotong hingga terbuka celah? Hal ini jelas merupakan tindakan yang terencana, mirip dengan tindak kejahatan yang dipersiapkan sebelumnya. Poin ke-10, Yu Menglong dikenal sangat dekat dengan ibunya. Jika benar ia memutuskan untuk bundir, seharusnya ia meninggalkan pesan terakhir atau setidaknya sepatah kata untuk orang yang paling ia cintai. Poin ke-11, saat kejadian di saku celananya secara aneh ditemukan 2 jam tangan Rolex milik temannya. Detail ini sangat janggal karena dalam keadaan normal, orang tidak mungkin tiba-tiba meletakkan jam tangan mewahnya di saku celana orang lain. Jadi, apakah 2 jam tangan itu merupakan imbalan atau ada pihak yang sengaja ingin menciptakan barang bukti palsu? Poin ke-12, setelah kejadian pihak kepolisian tidak memeriksa secara mendetail catatan komunikasi maupun isi ponsel Yu Menglong. Padahal itu jelas merupakan sumber bukti yang sangat penting. Poin ke-13, teman-teman yang makan malam bersama Yu Menglong pada malam kejadian, menurut polisi, adalah 4 orang penyanyi aktor yang cukup dikenal. Namun hingga kini tidak ada seorang pun yang berani mengungkap identitas mereka dan polisi pun tidak melakukan penyelidikan mendalam terhadap ke-4 orang tersebut. Poin ke-14, dalam kasus Yu Menglong ini, polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa ia bundir tanpa penyelidikan yang mendalam. Bahkan topik mengenai kasus ini yang sempat masuk daftar pencarian populer di internet pun dengan cepat dihapus. Pada saat yang sama postingan diskusi di internet juga banyak yang dihapus. Hal ini membuat orang mempertanyakan apakah ada pihak yang menggunakan kekuatan besar dan gelap untuk menekan kebenaran agar tidak terungkap. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Yu Menglong sangat jelas menjadi korban pembunuhan, bukan bundir. Sebab bila beberapa kejanggalan itu dilihat secara terpisah, mungkin masih ada penjelasan. Namun bila semuanya digabung, terbentuklah sebuah gambaran yang sangat mencurigakan. Selain itu di internet beredar beberapa video yang diduga menunjukkan situasi menjelang kematian Yu Menglong. Isi video-video ini mengejutkan dan membuat hati ngeri. Dalam salah satu video terlihat ada sosok bayangan berdiri di depan jendela sedang berjuang dan terdengar suara pria berteriak pilu. Suara itu mirip dengan suara Yu Menglong sehingga banyak orang percaya bahwa rekaman itu adalah teriakannya meminta pertolongan sebelum meninggal. Video lain yang direkam oleh tetangga di seberang unit tempat kejadian memperlihatkan kondisi di dalam rumah. Dalam rekaman itu secara samar terlihat banyak orang sedang berpesta. Ada orang yang tampak tanpa busana berdiri di dalam ruangan. Suasana yang terlihat kacau itu tampaknya bukan sekadar pesta biasa. Seorang netizen bahkan menemukan foto selfie yang diduga diambil oleh salah satu peserta pesta. Dari pantulan kacamata hitam orang itu terlihat bayangan yang mengindikasikan 2 orang sedang bergumul secara fisik dan seseorang tampaknya sedang terikat. Orang yang terikat itu diduga adalah Yu Menglong. Meski gambar itu kabur, hal ini cukup menimbulkan kecurigaan yang masuk akal. Semua potongan video ini memang belum dikonfirmasi secara resmi, namun sudah menghebohkan dunia maya. Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah sebelum meninggal Yu Menglong sempat mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Jika potongan-potongan video itu benar, maka kematiannya jelas bukan kasus bundir yang sederhana, melainkan sebuah pembunuhan. Yang lebih mengkhawatirkan, para netizen yang mengunggah potongan video tersebut segera mengalami penertiban. Tidak hanya videonya dihapus, tetapi akun mereka juga diblokir seolah ada kekuatan besar di belakang layar yang berusaha keras menyembunyikan berbagai bukti ini. Tindakan pengendalian informasi semacam ini justru membuat orang semakin yakin akan keaslian video tersebut. Sekarang mari saya jelaskan mengenai keluarga Zhao yang besar dan misterius serta kemungkinan keterkaitan mereka dengan kasus Yu Menglong. Berdasarkan bocoran di internet dan kabar dari lingkaran dalam yang disebut keluarga Zhao sebenarnya bukanlah satu keluarga tunggal. Nama keluarga Zhao berasal dari istilah populer di internet Tiongkok.
Istilah ini merujuk pada kelompok elit merah yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, pengusaha kaya raya, selebriti, seniman, kader dalam sistem, serta kerabat dan anak-anak mereka. Kelompok berpengaruh ini menguasai banyak sumber daya di dunia hiburan Tiongkok. Mereka menggunakan berbagai aturan tak tertulis untuk mengendalikan masa depan artis, mulai dari investasi film, manajemen artis, hingga promosi dan publisitas. Mereka bisa menentukan apakah seorang artis akan populer atau tidak, mengendalikan arah opini publik, bahkan memengaruhi jalannya penyelidikan aparat hukum. Menurut orang dalam, anggota inti keluarga Zhao mencakup 4 orang. Seorang investor senior di industri film bernama Zhao mengendalikan banyak perusahaan hiburan. Bos perusahaan manajemen artis terkenal bernama Li memiliki hubungan erat dengan berbagai stasiun TV. Seorang eksekutif tinggi di sebuah platform internet bernama Huang menguasai saluran propaganda dan opini publik. Bos perusahaan humas bernama Zhang khusus menangani berita negatif selebriti. Melalui jaringan kekuasaan dan pertukaran kepentingan yang kompleks, kelompok ini membentuk sebuah ekosistem yang hampir memonopoli dunia hiburan. Jika seorang artis ingin terkenal, ia harus melalui saluran mereka dan menerima syarat yang ditetapkan. Menurut kabar, setelah Yu Menglong populer, seharusnya karirnya terus melesat, tapi secara mengejutkan nasibnya berubah drastis. Diduga hal itu berkaitan dengan penolakannya terhadap tuntutan tidak pantas dari salah satu tokoh berpengaruh dalam keluarga Zhao. Menurut laporan, pada tahun 2020, Yu Menglong pernah menolak permintaan tidak pantas dari seorang produser wanita dan pihak investor. Karena itu perusahaannya sengaja membekukan dirinya sehingga selama 3 tahun berturut-turut ia hampir tidak memiliki karya baru, membuatnya melewatkan masa emasnya sebagai aktor. Ketika ia akhirnya kembali ke dunia hiburan, ruang lingkup peran yang bisa ia mainkan sudah jauh menyempit. Ia hanya bisa mendapatkan beberapa peran kecil sehingga sulit untuk kembali ke puncak kejayaannya. Selain karir aktingnya yang terhambat, perusahaan-perusahaan yang terdaftar atas namanya juga seluruhnya dibubarkan pada akhir tahun lalu dan Juli tahun ini. Semua tanda ini memperlihatkan bahwa ada pihak yang secara sistematis sedang menghancurkan karir dan sumber keuangannya. Kasus Yu Menglong juga membuka sisi tergelap dunia hiburan, yaitu pesta liar dan budaya menemani minum. Seorang paparazzi terkenal asal Taiwan, Guo Siki, pernah membongkar dalam sebuah acara tentang sisi gelap jamuan makan di dunia hiburan Beijing. Ia mengungkapkan bahwa semua pesta semacam itu biasanya berskala besar, dihadiri oleh selebritas, manajer artis, eksekutif dari berbagai platform besar, dan banyak peserta lainnya. Semua pesta itu sering disertai dengan aktivitas memaksa orang minum dalam jumlah besar. Guo Siki menjelaskan dalam pesta semacam itu biasanya ada 2 tipe dominan peserta, manajer wanita yang sangat berkuasa, dan kaum homoseksual. Dalam jamuan tersebut, selebriti kelas bawah biasanya bertugas menuangkan minuman dan menemani minum. Di lokasi itu seringkali juga terjadi interaksi fisik yang sangat intim. Pesta-pesta ini biasanya dibungkus dengan dalih pertemuan industri atau diskusi proyek, namun pada kenyataannya justru menjadi tempat berlangsungnya berbagai transaksi tidak bermoral. Bocoran ini sangat selaras dengan potongan video yang beredar terkait kematian Yu Menglong, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ia mungkin merupakan korban dari budaya gelap semacam ini. Konon, jamuan makan malam pada malam itu sebenarnya adalah salah satu jenis pesta semacam ini. Karena menolak ikut serta dalam aktivitas tertentu, atau mungkin karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia saksikan, Yu Menglong akhirnya malah tertimpa masalah. Dugaan ini juga sejalan dengan pengungkapan yang pernah disampaikan oleh Huang Zitao. Huang Zitao dalam sebuah siaran langsung pernah mengecam keras budaya menemani minum di dunia hiburan. Ia marah dan berkata, "Saya sudah sibuk bekerja sampai kelelahan, mengapa setelah itu saya masih harus menemani minum? Oh, kalau saya tidak ikut makan, kamu akan blacklist saya?" Huang Zitao juga mengungkap bahwa pernah ada seorang trainee perempuan yang baru masuk industri menangis kepadanya karena dipaksa oleh perusahaan untuk ikut menemani minum. Saat ia diberi segelas alkohol, lawan bicaranya berkata, "Minum ini, maka semua sumber daya akan jadi milikmu." Namun setelah menolak, gadis itu justru dimaki hingga menangis dan keesokan harinya tetap dipaksa hadir dalam jamuan. Yang lebih menyedihkan, ada pendatang baru yang karena dipaksa minum berlebihan akhirnya mengalami pendarahan lambung, tetapi tidak berani mengungkapkannya ke publik. Yu Menglong mungkin harus membayar harga yang sangat mahal karena menolak aturan-aturan tersembunyi semacam ini. Dalam wawancara di masa lalu, ia pernah terang-terangan meragukan dirinya, apakah ia benar-benar cocok untuk bertahan di dunia hiburan. Lingkungan gelap inilah yang kemungkinan besar sudah menanam benih tragedi yang kini terjadi. Setelah kabar meninggalnya Yu Menglong mencuat dan menarik perhatian luas, respon resmi dari pihak berwenang justru menambah banyak keraguan dan rasa tidak nyaman.
Pada 11 September pukul 18:40, akun resmi studio Yumenglong mengumumkan berita kematiannya akibat jatuh dari gedung serta menyatakan bahwa setelah penyelidikan polisi, dugaan kriminal telah dikesampingkan. Namun pernyataan itu dianggap terlalu singkat, seakan hanya sebuah jawaban terpaksa, tanpa penghormatan yang layak ataupun penjelasan detail. Hal yang lebih mengejutkan, adik perempuan Yumenglong kemudian mengungkap bahwa sebenarnya pernyataan itu bukan kemauan pihak studio, melainkan dipaksa diterbitkan oleh polisi. Pada malam 16 September, Ibu Yumenglong melalui akun Weibo studio putranya menyampaikan bahwa kematian Yumenglong disebabkan oleh kecelakaan akibat minum alkohol berlebihan, sekaligus menyerukan agar publik berhenti berspekulasi. Akan tetapi pernyataan itu bukannya meredakan, malah semakin memicu keraguan. Banyak netizen menilai pernyataan sang ibu terkesan dikendalikan atau dipaksa, karena pilihan kata dan nada bicaranya tidak seperti seorang ibu yang baru saja kehilangan anak. Setelah isu ini semakin meluas, platform media sosial besar di Tiongkok mulai memberlakukan pembatasan ketat terhadap diskusi terkait. Ribuan unggahan dihapus. Dan Sina Weibo mengumumkan bahwa mereka telah menghapus lebih dari 10.000 konten terkait serta memblokir lebih dari 600 akun. Dengan alasan semua akun tersebut menyebarkan teori konspirasi atau konten ilegal. Langkah besar dalam pengendalian wacana ini justru semakin menambah kecurigaan publik bahwa ada upaya membungkam dan menutupi kebenaran. Jika benar hanya kecelakaan biasa, mengapa perlu repot-repot menekan diskusi dan kritik? Reaksi semacam ini justru membuat banyak orang yakin bahwa ada rahasia besar yang tidak boleh diketahui publik. Yang lebih mencemaskan, beberapa jurnalis dan media independen yang mencoba menyelidiki kasus ini justru mendapat tekanan dan ancaman dalam berbagai bentuk. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik layar. Setelah kepergian Yumenglong, reaksi orang-orang di sekitarnya juga patut diperhatikan dan direnungkan lebih dalam. Aktor Xing Fei yang pernah bekerja sama dengan Yumenglong dalam Mingyue Cheng Zhao Jiang Donghan awalnya menulis, "Semoga ini tidak benar, pasti tidak benar." Namun tak lama kemudian unggahan itu dihapus. Begitu pula dengan Gao Taiyu yang pernah bekerja sama dengannya dalam drama For Love Let Go, awalnya menulis, "Senyummu akan selamanya tersimpan dalam ingatan," tetapi unggahan itu juga segera dihapus. Perilaku posting lalu buru-buru menghapus ini mencerminkan keraguan dan tekanan yang dirasakan orang-orang dalam industri hiburan. Di satu sisi mereka ingin menyampaikan duka cita, tetapi di sisi lain mereka takut terseret dalam pusaran opini publik. Tampaknya setelah mereka menulis, ada pihak yang memberi tekanan agar semua tetap diam. Namun demikian masih ada beberapa orang dari lingkaran industri yang berani bersuara. Manajer senior Sanderong pada 13 September dengan marah menulis bahwa kematian Yumenglong menyimpan terlalu banyak kejanggalan. Ia bahkan mengatakan bahwa dulu ketika bertemu Yumenglong, ia selalu memperlakukannya dengan sangat baik, layaknya anak kandung sendiri, sehingga tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia meninggal dengan cara yang tidak jelas. Sutradara Wang Sauda secara terbuka menyerukan agar penyebab kematian Yumenglong diselidiki ulang. Bahkan Chen Xiaodong yang pernah bekerja sama dengannya langsung bertanya secara terbuka, mengapa untuk jujur dan terbuka itu begitu sulit? Akan tetapi unggahannya di Xiao Hongsu juga dihapus. Banyak figur industri lain pun menyerukan agar kasus ini ditindaklanjuti, tetapi postingan mereka tetap saja dihapus, bahkan ada yang mendapat ancaman pembunuhan. Tindakan penyensoran dan intimidasi seperti ini semakin memperkuat kesan adanya kekuatan besar yang ingin menghalangi kebenaran terungkap. Selain itu, Madam Xiang Tai, seorang tokoh senior yang dikenal berani bicara belak-belakan dan memiliki kedudukan tinggi di dunia hiburan, ikut terseret dalam perhatian publik. Saat ia melakukan siaran langsung, kolom komentarnya dibanjiri permintaan netizen, "Tolong bantu Yumenglong, kumohon, Yumenglong adalah orang baik." Tapi saat melihat berbagai komentar itu, Xiang Tai justru terdiam cukup lama, sikap yang sangat berbeda dengan gaya berani biasanya. Setelah hanya menghela napas, di layar kemudian muncul balasan dari akun resminya, "Jangan komentar lagi, ini tidak bisa dibicarakan." Kalimat singkat ini langsung membuat suasana siaran terasa berat dan tegang. Fakta bahwa bahkan tokoh kuat seperti Xiang Tai tidak berani membicarakan atau terlibat dalam kasus ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan di baliknya pasti sangat besar. Di saat yang sama, berbagai isu palsu dan rumor pun bermunculan tanpa henti, seolah ada kekuatan misterius yang sengaja menciptakan kekacauan agar kebenaran semakin sulit dikenali. Karena semakin kacau opini publik, semakin sulit pula masyarakat membedakan mana fakta, mana rekayasa. Teknik semacam ini disebut-sebut sebagai cara yang sering digunakan keluarga Zhao. Hal ini membuat para penggemar Yumenglong berada dalam dilema. Di satu sisi mereka ingin melindungi martabat idolanya, namun di sisi lain mereka tidak bisa menahan diri untuk terus menuntut kebenaran. Banyak fans merasa dia adalah aktor yang baik,
seluruh usahanya tidak seharusnya dihapus begitu saja oleh kematian ini. Karena terlalu berduka, para penggemarnya ramai-ramai menulis di internet, berharap bisa memperjuangkan keadilan untuk sang idola dan menantikan hari di mana kebenaran akhirnya terungkap. Bahkan ada seorang netizen yang menemukan sesuatu saat menonton ulang siaran langsung Yu Menglong. Ketika layar sempat macet dan timnya sedang mencoba memperbaikinya, Yu tiba-tiba menurunkan tangannya dari mulut dan pelan-pelan berbisik "tolong". Namun karena suaranya terlalu kecil, tidak ada yang menyadarinya saat itu. Dalam kesempatan lain, saat siaran langsung, Yu juga pernah berkata, "Hari ini cuaca kurang baik, langit penuh awan gelap. Ingatlah untuk hati-hati saat keluar. Aku baru saja belajar sulap, kematian sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang artistik." Belakangan kata-kata ini ditemukan bisa disusun menjadi sebuah puisi singkat. Selain itu ada netizen yang menyadari bahwa ia pernah membuat sinyal darurat tanpa suara yang dikenal sebagai permintaan tolong, namun tetap saja tidak ada yang memperhatikannya. Hingga kini kasus meninggalnya Yu Menglong masih penuh misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana mungkin seorang aktor yang dikenal hidup disiplin bisa meninggal secara mendadak dikarenakan bundir? Terlebih lagi, ia sedang bersiap pergi ke luar negeri dengan kontrak yang sudah dibayar di muka sebesar 2 juta yuan, bisa tiba-tiba meninggal setelah makan malam di rumah seorang teman? Apakah ia benar-benar meninggal karena menolak aturan gelap dan mendapat pembalasan dendam? Ataukah ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat? Atau bahkan ia memegang bukti kejahatan penting seseorang sehingga akhirnya dihilangkan? Berbagai pertanyaan ini hingga kini belum ada jawabannya. Namun di tengah opini publik yang semakin memanas, Biro Keamanan Publik Chaoyang, Beijing, pada malam 21 September pukul 21:30 merilis pengumuman terbaru sebagai tanggapan resmi. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa baru-baru ini seorang pria berusia 37 tahun meninggal akibat jatuh dari ketinggian setelah minum alkohol. Tetapi ada sebagian orang yang demi mencari sensasi dan trafik justru mengarang serta menyebarkan informasi palsu di internet, bahkan menyunting video palsu sehingga sangat mengganggu ketertiban publik. Aparat kepolisian pun telah membuka kasus sesuai hukum dan mengambil tindakan paksa terhadap 3 orang yang terlibat. Polisi menegaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian, autopsi, wawancara saksi, serta peninjauan rekaman CCTV, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Pihak keluarga juga telah diberitahu mengenai hasil tersebut dan menyatakan tidak ada keberatan. Polisi sekaligus mengimbau masyarakat untuk berhenti membuat maupun menyebarkan rumor, menghormati privasi almarhum, serta menghindari timbulnya luka kedua bagi keluarga. Saat ini jelas bahwa pihak berwenang harus turun tangan dengan tindakan yang lebih tegas. Maka diskusi semacam ini ke depannya hanya akan semakin diharmonisasi oleh pihak resmi. Namun ada satu hal yang bisa dipastikan di balik gemerlap dunia hiburan, tersembunyi terlalu banyak kegelapan dan rahasia yang tidak diketahui publik. Dari kasus Yu Menglong, pengungkapan Wang Zitao, keluhan Chen Xiaodong, hingga sikap tidak bisa bicara dari Xiang Tai, semua ini menunjukkan bahwa industri ini memiliki masalah struktural yang sudah lama ada. Yang kini diharapkan publik adalah penyelidikan yang independen, adil, dan transparan, bukan hasil yang dikendalikan oleh kekuasaan atau dipengaruhi oleh uang. Banyak orang juga berharap agar media internasional atau organisasi hak asasi manusia dapat memberi perhatian pada kasus ini sehingga bisa tercipta lingkungan penyelidikan yang bebas dari intervensi. Pada saat yang sama ada pula suara yang menyerukan agar ekosistem dunia hiburan segera direformasi, memecah monopoli kelompok tertentu, dan membangun industri yang lebih sehat serta transparan. Tragedi Yu Menglong seharusnya menjadi titik balik sekaligus akhir dari praktik gelap semacam ini. Tetapi, apakah perkembangan selanjutnya akan mengungkapkan kebenaran atau justru akhirnya tenggelam begitu saja tanpa jawaban? Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.